Pisang goreng, siapa yang mau beli pisang goreng? Boleh, boleh, boleh dicoba, pasti sedap rasanya. Tetapi ingat, harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan selamat datang dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini bisa memenuhi undangan saya. Kalau akhiri mawon, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, monggo dipun lanjutaken jenengan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sedulur semuanya. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul di rumahnya Pak Dadap. Perkenalkan, nama saya Pak Kusin Mardianto. Saya biasa dipanggil Bung Kusin. Saya merupakan guru SD Negeri 31 Banyugili, desa sebelah mana? Iya, betul. Saya tinggal di dekat SD di mana saya bertugas. Nah, ini kebetulan Pak Dadap itu teman saya dulu waktu SMK. Nah, ini saya minta tolong kepada beliau untuk mengundang panjenengan semua dalam pertemuan ini. Selanjutnya saya punya tujuan. Yang pertama, ingin silaturahim dengan Bapak Ibu sedulur semuanya. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, saya punya tujuan ke sini karena mendapatkan amanat dari saudara saya yang bernama Pak Kusan Mandalika. Beliau biasa disebut Bung Kusan, di mana pada pemilihan legislatif tahun ini beliau mencalonkan diri, yang kebetulan daerah pemilihannya adalah di desa sini. Oh, kalau kita panjenengan dengan Oh, tidak. Nah, lajeng Pak Bungkusan kados nopo? Oh ya, saya lupa. Inilah yang namanya Bungkusan Mandalika. Nomor urut Pak? dari Partai Pisang Goreng. Nomor urut 99. Jangan lupa. Ini saya sekaligus minta tolong kepada Bapak dan Ibu pada saat pencoblosan nanti, coblos Bungkusan dari Partai Pisang Goreng nomor urut 99. Ingat ya Pak ya? Iya Pak. Ya, Bungkusan dari Partai Pisang Goreng. Nomor urut partainya 99 dan nomor urut calonnya adalah nomor 2. Jelas Pak? Jelas? Ya. Gusti panas nemen, mampir maring warunge Yu Atun lah. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Yuk, Ya, Stella. ya. Apa ya? Yuk Inem.
Iya yuk. Barsa kangen di. Hai saka kebon entuk nanas ku yuk. Di merengku temen panenan apa? Iya, pan ngombe yuk. Arep ngombe sing apa ke? Putihan bela yuk. Oh iya, selam. Hayang kemeringat teman ke mana Iya, ngombe? iya, domen disit deh ya. Iya, Ya Allah, Gusti. Seger yuk. Iya. Kayak anak kumpulan apa yuk? Waduh, nyong orang ngerti, sing ngerti bapak ke. Nyong nggak nang liwat, bahkan kosong kayak tak tinggal di situ Oh, ya. lagi pilih yuk mikir yuk bayar disit lah yuk. Mang Ibu. Oh iya, ki. Oh iya pas ya ki rasa jujur. Yuk nyong melu ngadem ya. Oh iya, jaga ning anak. tak tinggal ngori-ngori ya. Iya. Bungkusan itu termasuk pengusaha batu akik yang sangat sukses. Beliau punya beberapa perusahaan di Sumatera Utara dan juga Kalimantan Timur. Beliau sangat dermawan, uangnya banyak, sehingga beliau ingin kembali ke Pemalang ini untuk membangun kotanya, khususnya adalah di desa Bapak Ibu. Nanti kalau beliau jadi legislatif di Pemalang ini, tentu akan menguntungkan untuk Bapak Ibu sekalian. Suntik nyata Pak. Iya. Jangan janji aja Pak. Iya, dan ini sesuai rencana Pak, akan dibangun perusahaan batu akik di desa ini. Serius itu Pak? Iya, serius, jangan khawatir. Nanti Bapak dan Ibu bisa menjadi tenaga kerja, diprioritaskan, kesejahteraannya akan diperhatikan. Sini Pak, bisa Pak. Iya, orang sini termasuk akan nanti mendapatkan fasilitas jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja. Karena beliau memang pengusaha yang sukses. Termasuk ini saya juga mendapatkan kenang-kenangan batu akik terbaik kualitas dunia. Iya, betul itu. Maka saya ingin Bapak Ibu saudara semua yang hadir pada siang kayaknya ini bener di kampanye tempat ini. pada saat Coba tarekam aja. Coblos bungkusan dari Partai Pisang Goreng nomor 99. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Siap mencoblos? Siap. Selamat siang, dengan saya Anggi Novita, staf sekretaris Bawaslu Kabupaten Pemalang. Ada yang bisa kami bantu? Bener, ini kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang. Iya betul, ini kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang. Mohon maaf, ini dengan siapa saya berbicara? Saya Inem Bu, warga desa Banyulangit. Mau laporan. Mau laporan apa Mbak? Jadi gini Bu, sepertinya di desa saya ada kampanye. Baik, kami catat di laporan formulir dulu ya Mbak. Sebentar Mbak. Mbak minta tolong ceritakan peristiwanya kapan, di mana, dan bagaimana kronologisnya Mbak. Jadi begini Bu, tepatnya di rumah Pak Dadap, RT 01 RW 04, Desa Banyulangit, Kecamatan Nunut Urip. Ini ada kumpulan warga, kayaknya lagi kampanye Bu. Soalnya tadi ada oknum ini PNS yang ngajak untuk memilih seseorang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Bu. Ini acaranya itu sedang berlangsung Bu. Bawaslu segera kesini ya Bu. Mbak tahu Pelakunya siapa? Iya, saya tahu Bu. Orangnya bernama Bungkusin. Dia itu seorang PNS. PNS kan nggak boleh kampanye ya Bu. Waktu saya ikut sosialisasi Bawaslu di kecamatan, PNS kan harus netral ya Bu. Mbak tahu yang hadir di situ siapa saja Mbak?
Loh iya, saya tahu. Ada tuan rumah itu Pak Dadap, lalu ada Pak Amin, Pak Sukron, Pak Sofwan, Pak Joko, ada Bunia juga dan warga desa Banyulangit lainnya, Bu. Baik, Mbak ada bukti foto atau video rekaman gitu Mbak? Oh iya, ada foto sama rekamannya, Bu. Mbak, tolong kirim ke ini ya, nomor HP saya. Ini saya kasih WA-nya, bukti dan fotonya dikirim ya Mbak ya. Ini Mbak nomornya, sebentar Mbak. 0852 1053 21 1113 ya Mbak ya. Oh iya, nanti saya kirim ya, Bu. Terima kasih ya Mbak atas laporannya. Ya, sama-sama. Mbak, ini saya catat sebagai pelapor ya Mbak. Loh, jangan saya yang dijadikan pelapor, Bu. Saya takut, khawatir nanti saya dikeroyok warga. Baik, kalau begitu akan segera kami tindak lanjuti. Terima kasih atas informasi dan kerjasamanya ya Mbak. Iya, Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, mau menyampaikan informasi. Tadi ada seorang warga desa Banyulangit, Kecamatan Nunut Urip, melalui telepon. Orang tersebut melaporkan ada seorang oknum PNS sedang mengumpulkan warga Pak. Juga itu sedang berkampanye Pak. Mbak Agi sudah dicatat dalam form laporan belum? Sudah Pak, sudah saya catat ini di form laporan Pak. Kalau begitu kita jadikan informasi awal aja Mbak Agi, kita langsung pleno aja ya, pleno nanti dengan teman-teman pimpinan untuk membahas masalah ini. Mumpung ini ngumpul ini teman-teman semua ya, kebetulan semua hadir, makanya kita segera aja tindak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kabupaten Pemalang dan Pak Agi selaku staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pemalang. Hari ini sengaja kawan-kawan kita kumpulkan karena itu ada laporan yang sampai ke Bawaslu Kabupaten melalui Pak Agi tadi. Laporan ini ada dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bagaimana pendapat Pak Dadi selaku koordinator hukum? Silakan Pak Dadi. Ya, terima kasih Pak Iri. Terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, itu kita menggunakan satu prinsip dulu bahwa setiap laporan harus kita tindak lanjuti. Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini memang sudah diatur ya di pasal 283 Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, tentang pemilu. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi kalau kita lihat dari unsurnya sudah terpenuhi, kalau memang nanti bisa kita buktikan ya, kita buktikan setelah kita investigasi apakah yang bersangkutan benar-benar melaksanakan kampanye atau tidak. Saya kira itu Pak. Setuju nggak? Setuju. Kawan-kawan, ini untuk melakukan investigasi ini kita juga ada dasarnya, dan dasarnya itu ada di Bawaslu kita. Nah, nanti Pak Anggi coba bacakan Bawaslunya dasar untuk melakukan investigasi. Siap Pak. Ini untuk dasar melakukan investigasi ini di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan, temuan, dan laporan pelanggaran pemilihan umum. Kemudian untuk informasi awal itu di pasal 13 ayat 1, dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada pengawas pemilu dalam bentuk informasi lisan dan atau informasi tertulis merupakan informasi awal. Kemudian ayat 2, informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung di kantor pengawas pemilu. B. Informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi, pengaduan pengawas pemilu. Atau C. Informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon, faksimiles, surat elektronik, atau di status resmi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Ini ke bagian ke-7 investigasi pasal 14 ayat 1.
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat melakukan investigasi dan informasi awal untuk menemukan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Ayat 2, dalam hal melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengawas pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan A. Mengundang pihak yang berkaitan atau mengetahui dugaan pelanggaran pemilu. Ya. Yang B, menemui pihak yang berkaitan atau mengetahui dugaan pelanggaran pemilu. Iya, Pak. Ya. Dan atau yang C, dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, pengawas pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan atau barang. Kemudian yang ayat 3, dalam hal melakukan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan. Ayat 4, hasil pengawas yang mengandung dugaan pelanggaran dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh pengawas pemilu. Kemudian ini ada lagi juga, Pak, pasal 15 ayat 1, dalam melakukan investigasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau menunjuk petugas untuk melakukan investigasi. Yang ayat 2, pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten Kota, atau Ketua Panwaslu Kecamatan. Itu dasarnya, Pak. Ya, berarti jelas dan kita mantap untuk melakukan tindak lanjut dari laporan ini sebagai informasi awal dan kita lakukan investigasi. Ini Mbak Anggi ditindak lanjuti ya. Siap, Pak. Ya. Oke, segera ya. Ya, mohon izin. Ya. Monggo. Ada laporan ke Bawaslu Kabupaten Pemalang terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Apakah saudara pada hari ini sehat jasmani rohani? Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah. Pertemuan itu diikuti oleh berapa orang yang hadir? Kurang lebih ada 20 orang, Pak. 30-an orang. Sekitar 20 orang. Atau yang pembicara atau yang yang menyampaikan sesuatu di situ. Ada nggak? Ada, Pak. Siapa itu namanya? Bungkusin, Pak. Itu sepertinya PNS, Pak.